Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvina Selamelani, NPM 1817051005, kelas A. Di sini akan menjawab soal UTS pemrosesan data terdistribusi. Nomor 1, bagian A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Untuk kelebihannya, yang pertama, tidak membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Jadi untuk membangun sebuah distributed server tambahan, bisa juga diimplementasikan pada startup dan juga perusahaan atau institusi kecil dengan biaya yang minim itu yang menyebabkan tidak membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Yang kedua, maintenance lebih mudah dilakukan karena basis datanya hanya berlokasi pada satu tempat saja. Jadi untuk pengecekan dan pengawasan terhadap implementasi sistem basis data tersebut menjadi lebih cepat dan mudah karena basis datanya hanya berlokasi pada satu tempat saja. Yang ketiga yaitu proses update data lebih cepat. Jadi proses update data dan juga informasi dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Terus yang untuk kekurangannya, kekurangan centralized data center. Yang pertama, organisasi tidak mendorong keunggulan kompetitif. Jadi, si organisasi ini kan berusaha untuk memaksa semuanya menjadi pusat data terpusat. Pada akhirnya, data menjadi jauh lebih sunyi dan tersebar di seluruh lokasi. Dengan demikian, organisasi tidak dapat memanfaatkan kekuatan data mereka untuk mendorong keunggulan kompetitif yang diperlukan. Yang kedua, membutuhkan komputer server. Jadi komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Itu menjadi kelemahan bagi centralized data center. Yang ketiga, ketika server mengalami gangguan. Apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Itu juga menjadi kekurangan si centralized-nya. Lalu selanjutnya kelebihan distributed data center. Yang pertama, menyimpan data di pusat data terdistribusi lebih aman. Jadi untuk tingkat keamanan informasinya itu sebanding dengan jarak antara pusat dan jumlah merekanya. Jadi ini sangat relevan jika kehilangan dan membawa resikonya. Karena menyimpan semua data dalam satu pusat itu kan berisiko juga. Itu yang menjadi penyebab setiap bisnis harus memiliki salinan cadang. Jadi kelebihan dari distributed ini menyimpan data di pusat data terdistribusinya lebih aman. Yang kedua, pusat data terdistribusi, risiko geopolitiknya lebih rendah. Sebenarnya untuk solusinya sama aja masalah penyimpanan cadangan kan. Jadi untuk setiap operator harus memiliki setidaknya satu pusat data. Ya, lebih baik lagi jika jaringan geografinya termasuk dari kepercayaan operator. Jadi, secara keseluruhan, semakin banyak negara dan kota yang dicakup, semakin baik. Itu resiko geopolitiknya yang lebih rendah. Yang ketiga, biaya transaksionalnya lebih rendah. Jadi, untuk ini, eh, jika hanya bekerja dengan satu operator, migrasi dilakukan dengan satu permintaan ke dukungan teknis dengan retensi penuh data dan bahkan dana di akun. Untuk menyimpulkan, menyimpan data di beberapa pusat, data adalah ide yang sangat bagus, tetapi yang terbaik adalah milik satu operator. Selanjutnya, kekurangan distributed data center. Yang pertama, pusat data yang distribusi kan meningkat ketahanan, tetapi rintangan IT tetap ada. Jadi kesalahan manusia ini tetap tinggi pada daftar pemicu dan sementara otomatisasinya mengurangi resiko itu.
itu tidak akan sepenuhnya menghilangkannya. Jadi staf IT harus mengevaluasi pusat data terdistribusi untuk mencapai ketahanan multi sitenya, mempertahankan waktu dan kerja dan meminimalkan risiko. Yang kedua, pemecahan masalah jaringan di pusat data terdistribusi. Jadi, semua pertumbuhan dan perubahan ini mengacaukan pemecahan masalah, terutama terkait kinerja si jaringannya. Ketika kinerja jaringannya turun, ya kan, layanan berbasis IP dengan cepat mulai goyah dan runtuh. Dan itu juga menjadi kekurangan distributed data center kan. Lebih buruk lagi, eh, jika kinerja jaringannya yang buruk berpotensi menyebabkan pemadaman melalui pusat data dengan hasil yang tidak terduga dan tidak menyenangkan. Yang ketiga, biaya implementasinya yang tinggi. Biaya operasionalnya seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi hanya cocok digunakan untuk perusahaan yang besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi. Selanjutnya, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Jadi yang pertama yaitu ada VMware. Jadi sebuah perusahaan perangkat lunak virtualisasi di Amerika Serikat. Jadi VMware ini merupakan pemegang pangsa pasar untuk perangkat lunak virtualisasi. Jadi sebuah perangkat lunak mesin virtual untuk arsitektur komputer x86 dan x86 sampai 64 dari VMware. Yang kedua yaitu OpenVZ. OpenVZ terdiri dari sebuah kernel Linux khusus dan beberapa user level tool. OpenVZ sangat portable dan tidak mengandalkan dukungan VT pada CPU. Selanjutnya Microsoft Hyper-V. Virtual ini bisa digunakan bermacam-macam pencapaian bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran. Virtualisasi ini sangat bermanfaat karena kita bisa membuat dan memanajemen virtual machine di mana kita bisa menjalankan banyak sistem operasi pada satu komputer. Selanjutnya Proxmox VE. Jadi virtualisasi manajemen server yang lengkap nih. Didasarkan pada virtualisasi KVM dan virtualisasi berbasis kontainer dan mengelola mesin virtual penyimpanan jaringan virtual dan HA clustering. Selanjutnya KVM. KVM merupakan sebuah solusi untuk melakukan virtualisasi pada Linux dengan perangkat keras tipe x86. KVM diimplementasikan sebagai modul kernel loadable yang mengubah kernel Linux menjadi bare metal hypervisor. Xen Server, jadi open source virtual machine manager dan monitor yang dikembangkan di University of Cambridge, dibuat dengan tujuan untuk menjalankan sampai dengan 100 sistem operasi berfitur penuh di hanya satu komputer. Nomor 2, bagian A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client-server dan peer-to-peer. Untuk perbedaan client-server dan jaringan peer-to-peer, yang pertama, untuk jaringan komputer peer-to-peer, setiap pengguna dapat berhubungan ke jaringan. Penginstalan dan pemeliharaan dilakukan dengan cara yang mudah dan cepat. Tingkat keamanan rendah dibanding dengan jenis client server. Tempat penyimpanan file tidak terpusat. Biaya operasional lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server. Keamanan diatur oleh pengguna. Sedangkan untuk komputer client server, penyimpanan file terpusat. Ya, kalau misalnya yang tadi, yang peer-to-peer tadi itu kan penyimpanan filenya tidak terpusat, itu yang menjadi perbedaannya. Hanya pengguna yang dapat izin dari server yang dapat mengakses jaringan. Penginstalan dan pemeliharaan lebih rumit. Kalau misalnya yang jaringan peer-to-peer tadi, penginstalan pemeliharaan dilakukan dengan cara yang mudah dan cepat. Terus, keamanan diatur secara terpusat oleh server. Tingkat keamanan dapat diatur setinggi mungkin, biaya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jaringan client server. Selanjutnya,
Persamaan jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Jadi keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda dan sama-sama memindahkan file. Yang kedua, antara client server dan peer-to-peer, yaitu keduanya sama-sama berfungsi dalam membagi koneksi dalam satu jaringan. Yang ketiga, setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan data asinkronus dan sinkronus? Jadi asinkronus atau komunikasi online tidak langsung adalah mediasi komputer dan layanan dari dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca dan menulis dokumen melalui World Wide Web. Atau juga asinkronus ini proses komunikasi data yang tidak terikat dengan waktu, jadi waktu tetap gitu ya. Jadi proses datanya itu kecepatannya itu cukup relatif dan tidak tetap. Sedangkan sinkronus atau komunikasi online langsung adalah media komputer dan layanan daring yang terlaksanakan komunikasi yang dilakukan secara langsung gitu ya. Dengan menggunakan media seperti video call atau chat, atau istilah yang digunakan pada bidang komunikasi atau sistem operasi untuk suatu kejadian terjadi pada waktu yang bersamaan, gitu dengan rate yang sama. Jadi pokoknya yang dilakukan secara langsung gitu, komunikasi yang dilakukan secara langsung. Yang ketiga, yang A, itu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Yang pertama, yaitu topologi ring. Setiap perangkat memiliki dedicated koneksi point-to-point dengan hanya dua perangkat di kedua sisi itu. Jadi, metode ini menghubungkan antara komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran, seperti gambar yang ada di samping. Jadi untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan seri satu sama lain. Dan di sini juga di topologi ring ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Di mana kalau misalnya keuntungan, ini topologi ring itu mudah untuk menginstal dan rekonfigurasinya. Ya. Terus yang kedua, ini juga mudah isolasi kesalahan. Dan untuk kekurangan dari topologi ring itu komputer atau kabel error bisa menonaktifkan seluruh jaringan karena setiap komputer ini kan dihubungkannya secara seri satu sama lain. Yang kedua, topologi star. Topologi star, setiap perangkat memiliki tautan point-to-point khusus hanya ke pengontrol pusat. Gitu. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Nih, jaringan pusat. Seperti gambar yang ada di samping. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Di topologi star ini juga memiliki keuntungan dan kekurangannya. Dimana kalau keuntungannya ini untuk mudah untuk menginstal dan konfigurasi ulang gitu. Terus juga keuntungannya juga kurang kabel dan bisa mudah mengidentifikasi kesalahannya. Kalau sedangkan topologi star ini, kekurangan topologi star itu sangat tergantung pada si pusat pengendalinya ini. Lalu selanjutnya topologi tree. Untuk topologi tree, topologi jaringan berbentuk tree merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, ya kan? Topologi tree ini juga sangat cocok untuk dipakai jaringan yang tadi dari banyak komputer. Banyak komputer seperti gambar yang ada di samping. Karena bentuk jaringannya serupa dengan pohon, topologi jaringan ini juga bisa disebut dengan topologi bertingkat. Untuk keuntungan dan kekurangannya, topologi T ini pengembangan jaringannya itu dapat dilakukan dengan mudah gitu. Terus sesuai dengan kebutuhan jaringannya, komputer
dalam skala besar ya. Terus kalau untuk kekurangannya topologi tree ini, seluruh jaringan akan terhubung dengan kabel penghubung utama yang ada seperti ada di gambar ini juga. Terus juga perawatan jaringan cukup susah untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu topologi mesh. Pada topologi ini, setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain atau jaringan yang menggunakan kabel tunggal. Jadi proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan. Tuh. Jaringan topologi mesh dapat meningkatkan kecepatan proses transfer data karena langsung dikirim menuju komputer yang dituju tanpa perantara. Kalau untuk keuntungan si topologi mesh ini, setiap koneksi dapat membawa datanya sendiri. Dan untuk kekurangannya, jumlah kabel dan I atau O-nya si portnya ini, terus mahal juga. Topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Jadi, topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengalih-alih perusahaan lain. Kalau untuk kelebihan dari topologi tree-nya ini fleksibel dan efisien ya. Terus juga kecepatan jaringannya cukup stabil. Sedangkan kekurangannya ini, biaya pengelolaan dan perawatannya itu cukup tinggi. Terus juga instalasi jaringannya itu cukup susah untuk dibangun. Topologi peer-to-peer. Jadi jaringan peer-to-peer ini jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Nih, seperti gambar di samping satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini yang paling sederhana dibandingkan dengan yang lain. Untuk kelebihan dari topologi peer-to-peer ini, komunikasi dapat dilakukan tanpa perangkat tambahan, ya seperti hub atau switch gitu. Terus biayanya juga murah. Sedangkan kekurangannya itu keamanan si datanya ini kurang terjamin. Jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Kita perhatikan gambar yang ada di samping. Jadi, berdasarkan fungsinya, modem itu dapat mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Pada saat penyambungan komputer ke kabel telepon, penyambungan komputer ke kabel telepon itu untuk dijadikan sebagai internet. Maka komputer akan mengupload atau mengirim data dan kemudian data bentuk digital di mana modem akan mengubahnya menjadi analog ke si kabel telepon gitu. Atau yang lainnya, pada saat data tersebut tertuju lalu modem kembali mengubahnya dalam bentuk data analog menjadi digital. Begitu juga pada saat mendownload gitu, dengan bentuk analog agar menjadi dapat ditampilkan gitu. Dengan seketika modem mengubahnya menjadi digital. Ini ya, dapat dilihat seperti gambar yang ada di samping. Yang keempat A, apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Kita harus mengetahui apa ini maksud dengan keamanan data tersebut atau data security gitu ya. Jadi adalah sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari perusakan gitu ya, modifikasi data, serta penyebaran data baik disengaja ataupun tidak. Dan kita juga harus mengetahui apa itu pemrosesan data terdistribusi. Jadi, sekumpulan peralatan pemrosesan yang saling terhubung melalui jaringan yang mengerjakan tugas-tugas tertentu. Jadi dapat kita ketahui ya, tidak bahwa keamanan data sangat dibutuhkan untuk pemrosesan data terdistribusi gitu kan. Karena jika tidak ada keamanan data, maka pemrosesan data terdistribusi sangatlah rentan gitu. Satu kerusakan data saja dapat berdampak ke semuanya gitu. Karena pemrosesan data terdistribusi saling terhubung satu sama lain melalui jaringan. Yang B, apa yang dimaksud dengan enskripsi, private key, dan public key? Untuk enskripsi itu langkah mengamankan berita
informasi atau pesan gitu ya, dengan cara mengubah pesan tersebut ke dalam sistem kode gitu ya. Jika dibaca tanpa pemecah akan menjadi kata yang tidak bermakna gitu kan. Sedangkan private key itu bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan public key dirahasiakan oleh pemiliknya, tapi siapapun boleh mengetahuinya. Yang 4C, berikan ilustrasi menggunakan enskripsi data pada pengiriman pesan. Jadi di sini saya mengilustrasikan yaitu enskripsi end-to-end pada WhatsApp. Jadi kan enskripsi end-to-end pada WhatsApp itu ketika kita mau mengenskripsi gitu ya, end-to-end pesan, foto, video atau yang lain gitu, eee, diamankan agar tidak dijatuh pada tangan yang salah atau orang yang salah. Jadi di enkripsi end-to-end ini memiliki satu jalur seperti gambar di samping ya, memiliki satu jalur di mana informasi yang dikirim dari pengirim dan penerima tidak tersimpan di server WhatsApp gitu ya. Sehingga pesan dikemas dalam bentuk kunci khusus. Hanya bisa dideskripsikan oleh si penerimanya. Jadi dari pengirim langsung ke penerimanya. Dan ini adalah ilustrasi menggunakan enskripsi data pada pengiriman pesan. Sekian ya, itulah jawaban UTS pemrosesan data terdistribusi dari saya. Apabila ada kata-kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.